Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional yang berupa pembuatan bakpao. Yang pertama adalah latar belakang. Bioteknologi berasal dari bahasa Latin yaitu bio yang artinya hidup, technos yang artinya teknologi, dan logos yang artinya ilmu. Bioteknologi merupakan ilmu terapan yang menggunakan prinsip biologi untuk memanfaatkan makhluk hidup, sistem, atau proses biologis guna menghasilkan produk bermanfaat. Menurut Sarjoko tahun 1991, bioteknologi melibatkan proses biologis oleh mikroorganisme untuk kepentingan manusia. Fermentasi adalah proses produksi energi secara anaerob tanpa oksigen yang menghasilkan perubahan biokimia melalui aksi enzim. Proses ini menghasilkan ATP lebih sedikit 2 ATP per molekul glukosa yang dibandingkan respirasi aerobik, yaitu 36 ATP. Fermentasi penting dalam pembuatan berbagai makanan tradisional di Indonesia seperti bakpao. Pada praktikum dilakukan percobaan fermentasi untuk membuat bakpao dengan menyoroti peran ragi sebagai peran utama untuk menghasilkan tekstur dan rasa khas. Yang kedua ada rumusan masalah. 1. Bagaimana peran bioteknologi dalam proses pembuatan bakpao? 2. Apa saja kandungan gizi yang dimiliki bakpao? 3. Bagaimana cara pembuatan bakpao? Yang ketiga ada tujuan penelitian. 1. Membuktikan bioteknologi melalui pembuatan bakpao. 2. Untuk mengetahui kandungan gizi dan protein yang dimiliki oleh bakpao. 3. Untuk mengetahui cara pembuatan bakpao. Seterusnya ada alat dan bahan. Bahan yang diperlukan adalah 1. 260 gram tepung terigu pro rendah, 2. 40 gram tepung maizena, 3. setengah sendok teh baking powder, 4. 1 sendok teh ragi instan, 5. 3 sendok makan gula pasir, 6. 150 ml air putih, 7. 30 gram margarin putih, 8. setengah sendok teh garam. Terus ada alat yang diperlukan. 1. Kukusan atau panci pengukus, 2. mangkuk besar untuk mencampur adonan, 3. sendok atau spatula, 4. kain bersih untuk menutup adonan.
Peran ragi pada bakpao antara lain, ragi berperan untuk mengembangkan adonan bakpao sehingga bakpao menjadi mengembang dan empuk. Ragi juga memberikan aroma dan rasa khas pada bakpao. Yang ke-1, ragi mengubah gula dalam adonan menjadi gas karbon dioksida, CO2, dan alkohol. Kedua, gas CO2 yang dihasilkan terperangkap dan adonan sehingga adonan mengembang. 3. Ragi juga membantu mematangkan dan mengempukkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas CO2. Yang keempat, ragi juga memberikan aroma dan rasa khas pada bakpao. Hasil pengamatan. Yang satu, aspek pengamatan yaitu tekstur. Hasil pengamatannya lembut, mengembang dengan sempurna. Penjelasan, fermentasi menggunakan ragi menghasilkan gas karbon dioksida yang mengembang, memberikan tekstur lembut pada bakpao. Yang kedua, aspek pengamatannya adalah rasa. Hasil pengamatannya manis, tidak ada rasa asam yang berlebih. Penjelasan, proses fermentasi yang dikendalikan dengan tepat menghasilkan rasa manis yang pas tanpa rasa asam yang disebabkan oleh fermentasi berlebihan. Yang ketiga, aspek pengamatannya adalah aroma. Hasil pengamatan, wangi khas fermentasi. Penjelasan, aroma fermentasi yang dihasilkan oleh ragi memberikan wangi khas yang menggugah selera, menandakan bahwa fermentasi berjalan optimal. Yang keempat, ada aspek pengamatannya adalah penampilan. Hasil pengamatannya adalah warnanya cerah dan tidak gosong. Penjelasan, bakpao terlihat mengembang dengan warna yang cerah dan rata, tanpa adanya tanda-tanda pembakaran atau penggumpalan bahan. Yang kelima, aspek pengamatannya adalah keberhasilan fermentasi. Hasil pengamatan, gas yang dihasilkan cukup untuk mengembangkan adonan bakpao. Penjelasan, gas CO2 yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh ragi konvensional bekerja dengan baik dalam mengembang adonan bakpao.